kitab Yesaya. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang pernah berkabung karenanya. Hendaknya kamu minum susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang, dan hendaknya kamu menghirup dan menikmati susu yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sungguh aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, dan akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan kuhibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh lebat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Sungguh, aku telah memenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Jagalah aku dalam damai-Mu ya Tuhan. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan-Mu Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, diakon, saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak pernah kehilangan cara untuk menjawab, mengajar, dan membimbing para muridnya. Ketika para murid sibuk, dia yang bertanya siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga, ternyata dijawab oleh Yesus dengan sangat sederhana, yakni pertobatan dan menjadi seperti anak kecil. Anak kecil dipakai oleh Yesus sebagai sarana untuk mengajar para muridnya. Barang siapa bertobat dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Bertobat dan menjadi kecil berarti kembali kepada Tuhan
mengerahkan hidup kepadanya, dan mengandalkan segalanya kepadanya. Banyak ahli spiritual mengatakan bahwa akar segala dosa adalah kesombongan dan cinta diri. Kondisi ini menjadikan seseorang terlalu mudah merendahkan atau meremehkan orang lain. Bahkan orang lain dianggap sebagai anak kecil yang tidak mempunyai nilai apa-apa. Dalam kaitan ini, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ternyata yang mempunyai kerajaan surga itu justru anak kecil. Ajaran Yesus sering berbanding terbalik dengan ajaran dunia. Suatu kebajikan hidup dari kesombongan adalah kerendahan hati. Tidak gampang orang belajar rendah hati. Seperti diketahui bahwa kerendahan hati adalah pangkal kekudusan hidup seseorang. Oleh karena itu Yesus sendiri mengatakan, "Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat kelegaan bagi jiwamu." Jika kita merenungkan secara ringkas bacaan hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita sekalian agar kita mau belajar rendah hati dan membuang sifat cinta diri. Karena baik kesombongan dan egoisme merupakan akar dosa manusia. Semoga demikian. Amin.